Yuk belajar lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Kita akan mempelajari tentang aliran dan gaya lukisan. Gaya lukisan yang pertama adalah gaya representatif. Representatif merupakan gaya lukisan yang menyajikan kembali keadaan nyata daripada alam yang menjadi objek si pelukis. Jadi sesuai dengan kehidupan sehari-hari ketika objek tersebut akan dituangkan ke dalam lukisan. Gaya representatif terdiri dari aliran realisme. Realisme merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan nyata dari satu lingkungan yang menjadi objek pelukis. Nah, jadi tidak ditambah atau dikurangi kondisinya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat pelukis itu melihat objeknya. Kemudian yang berikutnya adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme penggambarannya hampir sama dengan realisme, tetapi bedanya di sini, kalau naturalisme fokus kepada satu objek yang dianggap sangat indah oleh si pelukis. Nah, ketika penggambaran objek tersebut, pelukis sangat memperhatikan perspektif, kemudian memperhatikan warna, proporsi, lalu keseimbangan, sehingga hasilnya sangat mirip dengan aslinya. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, fokus kepada ayam-ayam yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian aliran yang ketiga adalah romantisme. Aliran romantisme merupakan aliran lukisan yang menceritakan atau memiliki tema representatif, menyajikan kembali peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Jadi lukisan ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pernah ada sebagai objeknya. Gaya lukisan yang kedua adalah deformatif. Gaya lukisan deformatif merupakan gaya lukisan yang mengubah bentuk asli daripada objeknya ke dalam satu lukisan, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasar asli dari objek itu sendiri. Terdiri dari beberapa aliran. Yang pertama adalah impresionisme, merupakan aliran yang penggambarannya memberikan kesan sederhana. Kemudian penggambarannya sesuai dengan kesan pada saat objek itu dilukis. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ciri-cirinya adalah bayangan-bayangan yang dibuat pada objek aliran ini tidak menggunakan warna-warna hitam, tetapi menggunakan warna komplementer yang sudah ada atau digunakan di dalam lukisan tersebut. Kemudian catnya tidak ditunggu kering dulu untuk menambahkan atau menimpa cat yang lainnya atau memberikan warna lainnya, sehingga kesannya menjadi lebih hidup. Lalu pengolahan transparansi sangat dihindari karena teknik yang digunakan adalah teknik plakat. Lalu yang berikutnya adalah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa si perupa. Nah, gambarnya atau penggambarannya ini sesuai dengan kondisi keadaan jiwa si pelukis ketika melihat objek tersebut. Jadi, bagaimana kondisi atau jiwa si pelukis, si perupa pada saat objek itu akan dibuat, itu dituangkan ke dalam lukisannya. Nah, ciri-cirinya tidak mengutamakan tidak mengutamakan kenaturalan atau mirip dengan aslinya, tetapi ekspresif. Kemudian mementingkan ekspresi individu daripada seniman itu sendiri. Lalu aliran yang berikutnya adalah kubisme. Kubisme merupakan aliran seni rupa menyederhanakan objek nyata menjadi bentuk-bentuk kubus. Maksudnya di sini adalah bidang-bidang datar disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu objek. Nah, sekarang kalau kita lihat pada lukisan atau contoh gambar lukisan yang ada di sini, kita lihat bentuk pohonnya ini dari bentuk-bentuk bidang segitiga, segi empat, kemudian rumahnya juga begitu demikian, lalu pohon ini segitiga. Nah, kemudian kita lihat juga di sebelah gambar ini juga merupakan objek yang terbentuk dari bidang-bidang datar. Ini adalah salah satu contoh lukisan dari Pablo Picasso.
Kita lanjutkan ke aliran lukisan yang berikutnya adalah surrealisme. Ini paling mudah untuk diidentifikasi karena aliran ini tidak sesuai dengan keadaan nyata. Jadi lebih kepada imajinasi si pelukis. Mungkin ide itu timbul ketika di alam mimpi, kemudian ketika imajinasi si perupa ini menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi surrealisme ini bersifat tidak realistis atau tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang berikutnya adalah gaya non-representatif. Gaya non-representatif ini kebalikan dari representatif. Kalau representatif menyajikan kembali lingkungan dunia atau lingkungan secara nyata, tetapi kalau non-representatif ini dalam bentuk abstrak. Biasanya dia akan bermain dengan warna, kemudian balok-balok warna juga, dan bentuk-bentuk garis atau bidang geometris. Alirannya adalah abstrak ekspresionisme. Nah, abstrak ekspresionisme ini spontan pembuatannya, jadi tidak di sketsa terlebih dahulu atau di desain terlebih dahulu, tetapi pelukis menumpahkan catnya langsung di atas kanvas, kemudian menggunakan teknik tertentu sehingga warna-warna ini akan tercampur. Seperti ini contohnya. Nah, terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah color field painting, yaitu mementingkan hasil pewarnaannya seperti ini. Kemudian action painting ini lebih mementingkan kepada teknik pembuatannya. Lalu aliran yang kedua adalah abstrak geometris, merupakan abstrak yang menggunakan bentuk-bentuk geometris, terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama suprematisme, adalah abstrak dalam bentuk geometris murni. Kemudian konstruktivisme ini biasanya berupa 3 dimensi dengan menggunakan media besi, plastik, ataupun kawat. Lalu yang berikutnya adalah neoplatisisme, merupakan pewarnaan dengan menggunakan warna-warna pokok, yaitu merah, kuning, biru, yang bersifat siku-siku atau di dalam satu bentuk gambar siku-siku. Kemudian optical art. Optical art ini adalah seni visual yang menggunakan ilusi optik. Jadi sepertinya gambar itu bergerak. Kita lihat contohnya. Ini contoh dari suprematisme, gabungan dari beberapa bentuk bidang datar. Kemudian ini konstruktivisme, terbuat dari kawat. Lalu neoplatisisme, nah ini 3 dimensi untuk konstruktivisme. Lalu neoplatisisme menggunakan warna-warna dasar, merah, biru, kuning, kemudian warna natural putih, lalu hitam dan abu-abu. Nah, inilah optical art. Kalau diperhatikan gambarnya seperti bergerak, tetapi sebenarnya tidak. Kita lanjutkan ke aliran fauvisme. Ini bukan aliran non-representatif ya, ini hampir sama dengan aliran impresionisme. Hanya bedanya dia menggunakan garis-garis penegas di sini, di objek gambarnya. Kalian lihat ini ada garis-garis hitam. Nah, ini adalah ciri khas dari fauvisme. Menggunakan garis-garis kontur yang tegas atau objek yang dibuat kontras dengan aslinya. Nah, warna-warna kontras ini tidak sesuai dengan keadaan nyatanya, tetapi berbanding dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini merupakan ciri-ciri dari aliran fauvisme, yaitu warna yang dipakai terlihat tidak jelas jika dibandingkan dengan aslinya. Nah, kemudian yang berikutnya, lukisan dengan menggunakan warna-warna yang kontras. Ini hampir mirip dengan impresionisme. Kemudian yang berikutnya adalah dadaisme. Dadaisme ini merupakan aliran lukisan yang berisi tentang pesan sosial, tetapi dianggap kritik tajam terhadap satu keadaan atau satu lingkungan. Nah, pesan-pesan damai juga kadang-kadang tersampaikan, sehingga berkesan provokatif, tetapi sebenarnya tidak. Nah, ini contohnya seperti Mona Lisa. Ini perbedaan gender, protes terhadap perbedaan gender. Kemudian yang berikutnya ini adalah ungkapan atau
kesan-kesan kritik terhadap pembangunan industri. Lalu, aliran futurisme merupakan aliran lukisan yang penggambaran objeknya terlihat seperti bergerak, jadi digambar berulang. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, lalu ini gambar yang ketiga. Seperti ini gambarnya bergerak, tetapi sebenarnya tidak. Nah, kalau dilihat di sini kok seperti kubisme, tetapi ini bukan merupakan aliran kubisme. Dia adalah aliran futurisme. Jadi, menggunakan perspektif, kemudian menekankan pada garis dan visual warna. Nah, demikianlah penjelasan tentang aliran dan gaya lukisan. Semoga kalian bisa lebih memahaminya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.